Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Silakan semuanya baik berdiri. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan hadir dan memenuhi kita. Roh Kudus Tuhan biarlah bekerja di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari sembah Dia di altarnya, mari sembah Dia di hadiratnya. Haleluya, haleluya.
tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan bersamahan serap penuh hadirat, ambil alih seluruh hidup antarmu menyembah. Ku buka hati kami Tuhan, taat jam. Saya undang dengan kasih Kristus, Ibu gembalakan doa untuk pembukaan. Haleluya. Kudus, kuasai kami semua, urapi kami semua ya Tuhan, supaya kami menikmati hadirat-Mu yang indah, yang luar biasa, yang menyegarkan, yang menguatkan hidup kami, yang menolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita dan berkata, ini aku Tuhan, siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Tuhan, ini kami umat-umat ketebusan darah-Mu. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, kami mau berbakti kepada Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami untuk menaikkan korban rohani kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap berbuat bakti, pakai hamba-hamba-Mu yang melayani pujian, musik, firman Allah, untuk memberkati seluruh jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba buka, tabiskan kebaktian ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat kita berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Semangat ya Bapak Ibu, karena kita mau menyembah Tuhan yang Maha Besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Dan haleluya, sebentar ya Bapak Ibu. Kita ulangi dari awal. Sebab Tuhan terpuji dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar
dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Mari sekarang kita berdiri dan sambut Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Dia Raja segala raja, Dia layak menerima pujian kita. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan Goyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku Maha Besar,
Tuhanku. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Oh, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus ramah di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Dia layak kita tinggikan. Ya Tuhan kita yang maha besar. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya Raja segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya Raja segala raja, Dia tak tergoyahkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita memujikan namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
Dia Allah yang perkasa. Dia Raja di atas segala raja. Dia layak menerima hormat sembah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Namanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Tuhan menara yang kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang berkat, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang bermulia di bumi di surga, berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Kita punya Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja, segala kuasa tunduk di dalam Dia. Kita tidak usah takut menghadapi segala sesuatu, kita bisa bimbang karena Dia adalah El Shaddai. Haleluya. Kita mau buka hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan.
tak usah ku Dia berkati. El Shaddai, El Shaddai, Maha Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, Allah Maha. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha berkatnya melimpah. El Shaddai, oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah. Engkau luar biasa ya Tuhan, Engkau maha besar. Haleluya, 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 sembah Dia.
Raja di atas segala. Haleluya. Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir ya Allah. Tiada Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah Haleluya. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang besar, yang mengerti tentang kehidupan kami. Haleluya. Kami tahu Tuhan, firman yang akan dibentangkan berguna bagi kami, berguna bagi kehidupan kami, membangun kehidupan kami, membantu kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus bekerjalah lebih dalam supaya kami mengerti rahasia firman. Kami memberikan tanah yang terbaik bagi Engkau, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kerjakan sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mengalami lagi persekutuan bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap orang yang tinggal dalam hadirat Allah itu disegarkan suatu hal yang baru. Amin. Ada kekuatan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada pengalaman rohani yang tidak bisa dibandingkan dengan hal yang ada di dalam dunia ini. Saat kita masuk, kita datang, kita mendapatkan, kita berjumpa dengan Kristus. Amin. Mari kita tetap bersukacita di tengah kepanasan yang ada di dunia ini. Biar kita cuma mengalami panas di dunia ini aja ya. Jangan sampai dalam kekekalan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita akan baca Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang lantang. Matius 25 ayat 1 sampai 13. 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsolah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian juga gadis-gadis yang lain itu Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan, silakan duduk, diberkati orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Gadis bodoh dan gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh dengan gadis-gadis yang bijaksana. Firman ini tidak satu kali kita baca berulang kali. Tapi kalau kita masih bisa mendengarkan lagi, puji Tuhan, kita percaya ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Ini bicara gadis-gadis ya, tapi saya tidak sedang berbicara faktor umur di sini. Jadi apa Nendru ini wis oma-oma kabeh gitu ya. Wis keut-keut gitu. Sudah bukan gadis-gadis lagi gitu, tapi bukan itu yang saya sedang mau sampaikan. Bicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ini bicara tentang perumpamaan. Yesus sedang mengajar kepada murid-muridnya menggunakan perumpamaan. Jadi kita mau mengambil arti dari perumpamaan yang ada pada ayat sini. Nah, saya akan baca ulangi lagi di ayat yang 10 sampai ayat yang ke-13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak akan tahu, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini bicara tentang, ini secara umum ya, kalau misalnya ada pesta pernikahan, ada mempelai, juga ada teman-teman dari mempelai. Nah di sini disebutkan gadis-gadis. Jadi teman-teman dari mempelai ini kalau misalnya sekarang itu kayak apa ya? Kayak ya semacam pagar ayunya gitu ya, sahabat-sahabat, kerabat-kerabat dari mempelai ini yang diundang, mendapat undangan. Bayangin, kita dapat undangan untuk menghadiri suatu acara pernikahan. Tetapi apa yang terjadi? Kita sudah baca tadi, biar lebih seru lagi, videonya mungkin sudah siap, Michael. Nah, kita mau lihat biar lebih seru lagi. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia
masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ada suatu hal yang cukup mengherankan. Seseorang yang sudah diundang kemudian datang pada pesta, tapi setelah pintu ditutup, ada jawaban dari tuan pesta tersebut, yaitu, "Aku tidak mengenal kamu." Bayangkan, ada seorang yang diundang, ada seorang yang sudah mempersiapkan diri, sudah cantik, sudah berparas sedemikian rupa, tetapi waktu mau datang, pintu sudah ditutup dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini bicara apa? Firman ini disampaikan kepada mereka, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi kepada mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan, yang sudah ikut dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, ikut dalam persekutuan, dalam peribadatan, dalam melayani Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa, sudah dibaptis gitu ya, sudah ada dalam bersama dengan persekutuan dengan Tuhan, tetapi pada saat waktunya, yaitu ketika pintu ditutup, apa yang terjadi? Tuan tersebut mendapati yang ada pelitanya yang masuk ke dalam, tetapi yang tidak ada pelitanya tidak masuk. Gitu? Bukan ya? Lebih tepatnya adalah yang pelitanya menyala yang masuk ke dalam, tetapi yang pelitanya padam tidak masuk. Bicara apa di sini? Pelita, waktu saya cari arti katanya itu dari kata ner. Ner ini dari dua suku kata, dari nun dan ya, gitulah. Nanti panjang ceritanya. Nah, intinya ini bicara tentang arti kata pelita sendiri, itu bicara tentang permulaan kehidupan. Dari arti katanya pelita, permulaan kehidupan atau sesuatu tanda-tanda kehidupan. Itu bicara juga tentang seperti tanah yang ada airnya, ada yang berkilauan. Jadi kalau kita lihat tanah ya, kalau di persawahan, oh ini ada airnya ini. Ada yang berkaca-kaca gitu, kemilau air. Nah, berarti ada tanda-tanda kehidupan di situ. Nah, pelita ternyata bicara ada tanda-tanda kehidupan. Kalau secara arti katanya. Tetapi waktu Yesus menyampaikannya, Yesus sedang juga menyampaikan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan di Mazmur dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman itu bicara juga tentang Yesus, Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu Yesus sedang menyampaikan, yang mendengarkan ini bukan orang yang tidak mengerti tentang keagamaan. Mereka orang yang mengerti tentang keagamaan. Begitu Yesus menyampaikan, Yesus sedang mengingatkan, waktu ngomong pelita, waktu ngomong terang, itu merujuk kepada ayat-ayat yang di perjanjian lama tersebut. Sedangkan Yesus juga menyatakan diri sebagai akulah terang dunia. Itu bicara apa? Bagi mereka yang sudah ada dalam kalangan beragama, tetapi ada Yesus di dalamnya, itulah mereka yang masuk dalam pintu pesta. Tetapi yang tidak ada terang, yang pelitanya tidak menyala, yang tidak ada Yesus dalam kehidupan mereka, tidak bisa masuk dalam pesta perkawinan. Suatu hal yang cukup indah. Kalau saya lihat bicara tentang mengiring Yesus ya, kalau bicara tentang Yesus berarti bicara juga tentang mengiring Yesus. Begitu menyampaikan pelita, mereka akan mengerti bentuk pelita itu seperti apa. Tadi kita sudah lihat besarnya tidak lebih besar dari setelapak tangan. Lapak itu jualan ya. Tidak lebih besar dari setelapak tangan. Satu telapak tangan, bukan setelapak ya, salah itu. Mengsedih. Kalau bahasa sekarang itu aneh-aneh ya. Mengsedih. Nah, ada satu telapak tangan. Kenapa? Kenapa pelita diciptakan kecil? Jadi pelita yang bentuknya kecil tersebut adalah pelita yang ditemukan berdasarkan arkeolog, itu pelita yang ada pada kurang lebih pada 1 Masehi. Jadi kurang lebih pada saat Yesus ada, eksis ya pada masa itu. Ada yang lebih besar sedikit tapi tidak lebih besar, seperti cangkir-cangkir Belanda, cangkir-cangkir teh, tidak besar.
Tujuannya apa? Supaya bisa dibawa kemana-mana. Dibawa untuk pergi, mobilisasinya mudah. Dan pada masa itu tidak ada aqua galon ya, atau aqua botol yang plastikan, itu teknologinya belum ada, sehingga buli-buli minyak pun secukupnya, karena tidak ada tas ransel pada masa itu. Jadi sejauh yang tangan bisa pegang, sehingga tadi kita lihat buli-bulinya tidak besar, sehingga barang siapa yang cukup minyaknya, jadi ada mempelai, ada gadis-gadis yang tidak mempersiapkan minyak dalam buli-buli. Bukan pelitanya tidak menyala. Pada mulanya pelita mereka apa? Menyala. Wah, saya baca firman ini, saya lihat lagi. Ini bicara banyak hal. Ternyata sekalipun hari ini kita sudah mengiring Tuhan, hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, belum menjamin kita masuk dalam pintu gerbang. Di mana buli-buli kita harus ada minyak. Kita punya minyak di dalamnya. Minyak ini bicara juga, kalau kita bicara tafsiran ya, banyak orang bisa menafsir, GPDI ini sangat kuat, saya dari kecil tuh ingat bahwa minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Jadi bagaimana supaya menjaga api ini tetap menyala? Bagaimana cara menjaga supaya Kristus tetap bercahaya dalam hidup kita? Bagaimana cara supaya kita tetap melihat terang Kristus? Apa yang kita sudah siapkan semua terlihat, karena apa? Ada Kristus di dalam kita. Itu adalah akses untuk masuk dalam pintu kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya boleh rincikan lagi, itu berarti bicara juga tentang apa? Bicara tentang harta apapun yang kita miliki, riasan-riasan, bukan? Kita datang suatu pesta, kita siap dengan riasan-riasannya. Kalau kita masuk di ayat yang lain, kalau masuk pesta tapi tidak menggunakan pakaian pesta, suruh keluar. Berarti bicara tentang harta kekayaan, pada di kisah ini tidak menjadi akses untuk masuk. Bicara tentang kecantikan, bedak yang ini yang mahal gitu ya, lipstik. Kemarin ada pembahasan di antara kaum wanita muda ya. Perbedaan lipstik harga 45.000 dan lipstik harga 15.000. Itu baru 45.000 ya, belum yang 450.000 gitu. Ternyata beda ya, lipstik yang harganya mahal sama yang murah gitu. Benar? Saya belum pernah pakai. Tapi ada perbedaan. Pernah kami, istri saya ada job untuk jadi MC, kemudian pakai riasan. Kan harus maca gitu kan, supaya entertain-nya jalan gitu. Ada maca yang harganya mahal, ada yang harganya 50% lebih murah. Dicobakan, diterapkan dua-duanya. Yang make up sama, bahannya berbeda, hasilnya sama atau beda? Beda. Bingung aku. Lu sing pelakunya lu sama, tapi kalau bahannya beda ternyata beda. Jadi bicara apa? Sekalipun kita punya kemampuan, kehebatan, keahlian, apapun yang kita miliki, yang kita banggakan dalam hidup ini, itu tidak menjamin kita masuk dalam surga. Yang menjamin kita masuk dalam kerajaan surga itu tentang Yesus. Izinkan saya bertanya, adakah Yesus dalam hatimu? Adakah Yesus dalam hati kita? Begitu banyak dalam rumah tangga yang saya tahu gitu ya. Di rumah suami memberikan bunga kepada istri. Dirayu, disayang, digombali gitu ya. Seneng, namanya cewek digombali seneng ya. Aduh sayang, setiap hari tambah cantik gitu ya. Padahal ya kalau secara biologis semakin hari semakin tua. Tetapi psikologis begitu tambah hari semakin cantik gitu ya. Padahal tambah keriput. Nah, tapi hal-hal itu mengindahkan bukan? Dalam relasi yang tampak mata, berusaha memberikan yang terbaik. Tetapi bagaimana saat istri itu tidak ada bersama dengan suami? Apa yang suami lakukan? Apakah suami tetap setia kepada istri atau suami melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan istri? Justru saya melihat saksi ini ya, ada satu jiwa laporan masuk, jadi bapak ini rajin ke gereja, rajin istilahnya membantu perjuangan yang gereja butuhkan, tetapi begitu di luar dapat laporan, suamimu ini loh lagi keluar sama cewek yang lain, suamimu lagi keluar sama cewek yang lain. Yang istrinya nggak percaya, nggak mungkin. Suami saya itu sayang sama saya, suami saya itu setia, karena di rumah setiap hari dipuji. Tapi waktu keluar dari rumah, ternyata bapak ini juga suka memuji-muji
wanita yang lain. Ini adalah realita orang tua dan anak. Di rumah tampaknya rajin, di rumah terus gitu ya, bantu-bantu, rapi-rapi. Tapi begitu orang tuanya nggak ada di rumah, bagaimana yang terjadi? Contohnya gini, pada saat anak ini mau pergi ya, anak remaja mau pergi sama teman-temannya. Kemudian mamanya bilang, aku ikut dong. Kira-kira anaknya akan bilang apa? Wis sama, melok-melok ae lapo sih, wis ta mama di rumah ya, gak usah melok-melok aku iki ono urusan bla 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 bla. Ya apa caranya supaya mamanya enggak ikut pergi? Supaya apa? Supaya bisa bebas. Supaya mau ngapain aja tidak ada pantauan orang tua. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Saya juga pernah mengalami hal itu. Cuman kan apalagi kalau pacaran gitu ya, aku mau ikut dong. Mama, semelok-melok orang mau pergi berdua gitu ya. Tapi untungnya mama saya peduli gitu ya, mengerti. Nah, bicara tentang apa? Begitu ada pengawasan, belum tentu kehidupan kita sama seperti waktu tidak diawasi. Waktu ada polisi, wah kita nyetirnya lurus, rapi, tidak nabras marka, tidak lewatin garis lampu merah. Tetapi apa yang terjadi kalau sudah hari Minggu ya, sudah hari Minggu saya melihat begitu banyak anak-anak remaja naik motor sudah nggak pakai helm ya. Hanya terjadi di hari Minggu. Hari Senin sampai Sabtu siang itu disiplin. Tapi kalau sudah Sabtu sore dan hari Minggu itu banyak orang nggak pakai helm, itu banyak. Ini nggak apa-apa, nggak kena tilang, tilang sudah nggak berlaku sepertinya. Pakai helm ya, saudari, bapak, ibu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, bicara tentang kerajaan sorga, saya teringat bicara tentang pintu, saya teringat juga tentang kisah di Batranu. Lukas 17 ayat 26 sampai 27. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Di hari-hari terakhir ini terjadi. Tampaknya seperti biasa-biasa saja, tampaknya kehidupan berjalan seperti biasa-biasa saja. Tetapi siapa yang dipilih bisa lolos masuk dalam batra? Adalah Nuh. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku. Saya baca lagi, masuklah ke dalam batra itu dan engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Hari-hari ini kita bisa bilang, oh semua orang yo ini kok korupsi, semua orang istilahnya melakukan hal-hal yang ya gitulah, sudah umum gitu ya. Kalau kita datang ke restoran, kita dihidangkan, kita makan di meja makannya, kita rasa enak gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dapurnya, belum tentu kita masih mau makan makanan yang disajikan. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya bawa setiap kita untuk kita mengerti ini. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu ada kemuliaan tersendiri. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, itu ada suatu hubungan yang terkoneksi, di mana hati kita terbuka untuk Tuhan, dan Tuhan istilahnya terbuka ini ya, kalau yang di saat dia bermimpi dia melihat ada tangga dan ada malaikat turun naik. Itu bicara tentang apa? Bahwa kerajaan sorga dan setiap kita ini bukan terpisahkan karena kita nggak bisa lihat, tapi dalam mata rohani kita bisa lihat bahwa ada upaya dari kerajaan sorga untuk membawa setiap kita. Yesus mati bagi setiap kita untuk menyelamatkan setiap kita. Mari kita hidup sungguh-sungguh mengingat bahwa oh ya, aku hidup ini bukan cuma hari-hari ini aja. Aku melihat bahwa hidup ini Tuhan sedang mempunyai rencana dalam hidupku. Tuhan sedang mau bawa aku untuk hidup dalam rencananya. Jangan kita menjadi orang-orang yang terhilang. Mungkin beberapa di antara kita mengalami
anakku mulai jauh dari Tuhan. Kakakku atau adikku mulai jauh dari Tuhan. Berdoa bagi mereka. Atau orang tuaku mulai jauh dari Tuhan. Atau ipar atau menantu atau siapapun dalam keluarga kita melihat bahwa mereka mulai jauh dari Tuhan. Ayo kita bawa, kita jadikan orang-orang yang mulai bodoh ini ya menjadi pintar, menjadi bijaksana karena doa-doa kita, karena perjuangan kita juga. Firman Tuhan juga mengatakan orang-orang bodoh ini siapa? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sebab itu di mana Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini bicara banyak juga tentang kerajaan sorga. Bukan cuman jaga hati gitu ya, jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, lentera ya, lentera hidup ini, bicara pelita. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang saya mau tekankan, yaitu ada namanya pintu. Ada namanya pintu yang terbuka dan tertutup. Siapa yang bisa membuka dan menutupnya, dialah yang memegang kunci kerajaan sorga. Dia adalah Tuhan kita. Kalau pintu sudah tertutup, sudah. Itu bicara tentang apa? Kesempatan sudah habis. Saya cari di Google, pintu gitu. Muncul, ada door gitu ya, bahasa Inggrisnya door, ada bicara tentang pembatas dan lain-lain, tapi bicara juga tentang kesempatan. Dalam hatiku, sakti Google ini ya. Pintu lo bisa diartikan kesempatan. Firman Tuhan sudah lebih dulu, lebih sakti dulu. Pintu ini bicara tentang batas waktu. Begitu pintu sudah ditutup, sudah. Begitu pintu bahtera sudah ditutup, sudah. Siapapun yang mau mengetok, siapapun yang mau membukanya, tidak akan bisa karena hanya kemuliaan Tuhan yang dapat melakukannya. Kalau hari-hari ini kita melihat nyawa itu kayak sederhana ya, yang sebelumnya saya bilang saat peperangan yang ada, di mana yang sebelumnya dia adalah pekerja yang normal, kayak saya lihat ternak teri antar anak, antar istri, ternak teri gitu. Tiap hari gitu. Tetapi itu juga terjadi di salah satu negara yang sedang berperang. Tetapi dengan sekejap mata saja, kantor-kantor yang biasanya tempat bekerja tiba-tiba sudah menjadi reruntuhan. Biasanya ngantar istri ke kantor, hari-hari ini banknya tutup semua. Semua goncang, semua berubah. Kehidupan yang awalnya cuma bawa berkas harus berubah menjadi angkat senjata. Yang hari-hari berjualan membeli, hari-hari ini tidak ada lagi orang di pasar untuk makan, hanya berharap dari bantuan yang ada. Kita nggak pernah tahu apakah akan terjadi di Indonesia atau tidak. Kita sudah alami di tahun yang sebelumnya di mana begitu pandemi datang, semua berubah gitu. Semua berubah dan aku tahu bahwa Yesus pelihara setiap kita. Kalau kita punya buli-buli, yang kedua ya, tadi bicara tentang pintu, waktu dan kesempatan. Kedua bicara tentang pelita yang menyala. Mari kita jaga pelita kita tetap menyala. Tidak cukup kita hanya tampak cantik saat di gereja. Tidak cukup tampak ganteng di gereja. Waktu ada celana baju nggak muat, saya akan lepas, saya cari yang muat. Tampak rapi di depan itu tidak menjamin. Ada sedikit perbedaan antara ketulusan dan kemunafikan. Apa itu? Ketulusan dan kemunafikan. Kalau kemunafikan adalah dia berusaha menutup sesuatu dengan sesuatu yang indah, mengenakan pakaian ya, waktu perut saya mulai besar, saya akan pakai baju ukuran yang lebih besar, supaya perutnya tidak tampak terlalu besar. Berusaha menutupi sesuatu, menggunakan sesuatu hal yang indah. Pada saat rambutnya mungkin mulai berkurang, memakai rambut palsu. Ya memang enggak masalah, waktu giginya berkurang, pakai gigi palsu. Yang giginya kurang silakan ke dokter gigi. Promosi ya. Nah, apa yang terjadi? Berusaha menutupi sesuatu yang jelek ya. Dari 100% pasien saya yang datang ke dokter gigi untuk membuat gigi palsu, 80% diantaranya karena gigi yang depannya hilang. Waktu gigi belakangnya hilang, oh enggak apa-apa, masih bisa kok, masih bisa. Tapi begitu gigi depannya hilang, baru mau ke dokter gigi.
Nggak tahu kenapa. Nah, maksudnya saya begini, dalam kerohanian adalah jangan kita menutupi suatu keburukan dalam kehidupan kita dengan suatu hal yang indah. Dengan suatu hal yang indah waktu kita memuji Tuhan, kita angkat tangan kita sungguh-sungguh sampai istilahnya merungut gitu ya, serengut-rengutnya kayak sedih banget. Waktu puji-pujian lompat-lompat gitu, sangat senang, sangat bahagia. Tetapi tidak ada pelita yang menyala dalam hidupnya. Di mana begitu di luar itu hanyalah kemunafikan, agar tampak aku ini anak rohani, anak Kristen, anak Yesus, agar tampak. Dikatakan bahwa Tuhan melihat siapa dalam kita. Tuhan melihat hati kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang munafik di mana dalamnya kosong, yang menyala untuk sesaat saja, tetapi tidak menyala untuk senantiasa. Mari kita mau menjadi yang tulus. Kalau tulus itu apa adanya. Kalau memang baik, ya dia akan tampilkan yang baik. Dia sedang tidak menutupi apa-apa dengan kebaikannya, karena yang di dalamnya juga baik. Dan Tuhan melihat hal tersebut. Pelita bicara tentang Yesus. Adakah Yesus dalam kehidupan kita? Atau Yesus itu hanya buat tampak sementaranya saja? Mari Bapak Ibu yang terkasih, biar firman Tuhan ini menjamah setiap kita. Saya tahu hari ini pun masih ada hal dalam hidup saya yang harus dibenahi. Saya percaya juga dalam hidup setiap kita ada hal yang masih harus dibenahi. Izinkan Roh Kudus berkarya, izinkan Roh Kudus menjamah setiap kita. Mari kita akan berdoa setelah kita terima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk kebahagiaan yang sudah kami buat, kami lakukan, kami persembahkan kepadamu setiap korban-korban syukur, korban rohani kami. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sempurnakan semua supaya naik menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadirat Bapa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk lawatanmu lewat Roh Kudus, lewat puji-pujian rohani kami. Terima kasih untuk lawatanmu lewat firman Allah. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kami supaya kami pergunakan kesempatan yang masih ada. Sebab kesempatan yang seperti ini tidak selamanya ada. Tuhan tolong supaya tidak ada yang kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam tempat perjamuan kawin dengan anak domba Allah. Supaya kami bisa menjadi pengantin, mempelai perempuan dari Yesus Kristus mempelai laki-laki. Tuhan tolong kami semua. Jangan sampai ada di antara kami di mana Yesus akan berkata, aku tidak mengenal, aku tidak menikah dengan gereja yang bodoh, yang tidak masuk kepada kesempurnaan. Tuhan menolong kami semua. Hari lepas hari kami bertambah dalam keimanan kami, dalam kesetiaan, dalam kecintaan kami kepadamu dan kepada pekerjaan Tuhan. Ada pertambahan dalam segala bakti kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus urapi kami semua. Sebab hanya dengan Roh Kudus semangat kami tidak pernah akan padam. Pelita kami tidak akan padam sampai hari yang mulia besar itu tiba. Sampai kami masuk gereja yang sempurna dan pernikahan dengan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Kami percaya Tuhan tetap ada menolong kami. Roh Kudus tetap akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah negara Republik Indonesia. Berkatilah negara kami, berkatilah Bapak Presiden kami dengan menteri-menteri Kabinet Indonesia maju. Tuhan berkati dengan segala perangkat di tingkat pusat, TNI, Polri, untuk keamanan negara. Tuhan tolong DPR, Tuhan tolong sampai pemerintahan daerah, Tuhan tolong DPRD, Tuhan tolong setiap gubernur, setiap wali kota, bupati, setiap camat lurah sampai pada tingkat desa dan dusun, RW dan RT. Diberi hikmat, diberi hati yang mau mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Berkatilah dunia ini dengan keamanan. Tolonglah Tuhan dengan kemurahan-Mu, Engkau tolong supaya perang Rusia Ukraina bisa berakhir. Tuhan tolong supaya jangan ada lagi peperangan dan tidak jatuh korban. Tuhan beri kemurahan bagi bumi ini. Beri kesempatan orang-orang mau percaya Engkau dan terima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kemurahan-Mu masih berlaku untuk umat manusia. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, ampuni kekurangan, kelemahan kami. Biarlah hari esok kami lebih baik dari hari ini dalam mengiring dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkatilah ya Tuhan rumah tangga umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, pendidikan umat-Mu, berkatilah Tuhan, pelayanan umat-Mu sekalian. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, balas lipat kali ganda, tambahkan kemampuan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur, kami sudah berbakti, kami sudah terima segala kemurahan Tuhan. Dan mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, Roh pertolongan, Roh yang memberi pengurapan. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai gadis-gadis gereja yang bijaksana. Pelita tetap menyala. Hiduplah menjadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Ucapan syukur, hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Dia Raja segala raja yang layak menerima pujian kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku maha besar, Raja segala raja.